Nah, ini tahapan berbicara. Mungkin ada yang merasa aku bicara susah, grogi, aku nggak bisa bicara, susah, sulit gitu ya. Nah, kenapa? Mungkin ada tahapan yang dia tidak lewati, ada tahapan yang dia tidak penuhi. Nah, di sini saya jelaskan supaya teman-teman gampang berbicara. Pertama yang dibutuhkan adalah inputnya dulu, masukannya, memetakan akses untuk bicara, ya. Kemudian memperluas kesempatan berbicara, ya. Misalnya di kampus ada organisasi, teman-teman ikut, ya, optimalkan organisasi itu. Jangan sampai teman-teman hanya aktivitasnya kos, kampus, atau kuliah pulang, kupu-kupu ya istilahnya. Atau ya, sayang ya. Jadi manfaatkan kegiatan di organisasi. Yang kedua di kelas. Kalau Bu Reni ngasih pertanyaan, langsung aja aktif menjawab. Itu melatih kita untuk percaya diri. Bu Reni ngasih tugas presentasi, langsung ambil tanggung jawab untuk presentasi karena bisa melatih kemampuan teman-teman berbicara. Atau yang ketiga, kompetisi. Ya, cari di Google, googling ya, ada nggak perlombaan untuk bicara? Kita latih ya, misalnya kompetisi ilmiah misalkan. Teman-teman ikut presentasi di sana, terlibat. Nggak penting ya, menang atau kalah itu nggak penting. Yang penting ada kesempatan kita untuk berbicara. Semakin banyak kesempatan itu dibuka, semakin bagus. Seperti itu. Nah, kalau kesempatannya udah punya, maka yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri ini penting karena kalau tidak ini bisa buat grogi. Ya, hampir kebanyakan orang sulit bicara di depan publik atau berbicara dengan siapapun karena nggak ada persiapan. Ya, sehingga dia bingung mau ngomong apa. Tapi kalau dipersiapkan, jadi mudah misalnya. Hari ini saya bicara public speaking. Apa yang saya lakukan? Saya mempersiapkan diri dengan materi yang teman-teman sekarang baca. Handouts-nya ada. Gitu. Di luar itu saya nyiapin ada videonya, ada bukunya, ada apanya lagi. Nah, pun nanti kalau bicara dengan pihak lain, teman-teman juga mempersiapkan itu. Yang ketiga, mencari duplikasi. Ya, ini saya ambil contohnya soal persiapan ya. Ini soal persiapan, apa yang harus dipersiapkan? Ya, bahan bicaranya. Ini bukunya dari Renat Kasali, Recruit. Nanti teman-teman bisa cari. Ya, jadi bahannya apa? Untuk mengisi hati, pikiran, dan tubuh kita. You are what you have, gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan? Pakaiannya. You are what you wear, ya. Dress code, hairstyle, attributes. Nah, misalkan kayak saya, ya, saya pakai batik dress code-nya. Hairstyle-nya, rambut saya biasa sih ya, belah samping ini. Atribut lain, ya perlengkapan saja. Ini saya pakai perlengkapan presentasi, ya, ada laptop, ada lighting, semuanya lengkap gitu. Kemudian yang ketiga, you are what you think, positive thinking. Nah, kita ketemu karena punya niat baik, niat positif untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Nah, yang keempat, you are what you say. Kamu adalah apa yang kamu katakan, kata-kata, kemudian intonasinya. Nah, karena kita bicara, maka kata-katanya harus jelas, kemudian intonasinya harus stabil, supaya tidak mengganggu pendengaran yang mendengar. Gitu. Itu persiapannya. Jadi, kalau mau ngomong sama siapapun, maka teman-teman persiapkan. Istilahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya rapi. Ya, bahasa sederhana saya itu rapi, wangi, mandi. Nah, supaya apa? Supaya yang diajak ngomong semangat, seger, ya, antusias dengan apa yang kita sampaikan. Nah, jangan sampai orang males bicara sama kita, padahal kita belum ngomong apa-apa, karena sudah melihat tampilan dari luar kita sudah tidak meyakinkan. Nah, ini yang paling bahaya. Seringkali teman-teman seusia
seusia saya atau bahkan kita semua itu gagal meyakinkan orang gara-gara tidak menjaga penampilannya. Gara-gara dia izin tidak suaranya menjaga, tidak kedengaran. Gara-gara tidak menjaga penampilannya. Sehingga dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau duplikasi teman-teman bisa meniru siapa yang menjadi favoritnya. Ini saya contoh Soekarno, Najwa Shihab, ini Kamala Harris, wakil presidennya Joe Biden yang kemarin baru terpilih, sama Steve Jobs. Ini contoh-contoh saja. Silakan teman-teman mau contoh yang lain. Apakah dosennya, bapaknya, ibunya, orang tuanya, tetangganya, siapapun yang kira-kira memang bisa menjadi contoh ketika teman-teman ingin menjadi lebih baik dalam berbicara di depan publik atau dengan siapapun. Tapi yang terbaik tetap ketika sudah mencontoh dimodifikasi, ya, karena menjadi diri sendiri itu tetap yang terbaik. Ya, saya hanya ingin mengingatkan soal ilmu kita, ya, amati, tiru, modifikasi (ATM). Ya, itu kita gunakan dalam pelatihan ini supaya apa? Supaya kita lebih mudah memahami materi yang hari ini saya sampaikan. Jadi mungkin teman-teman punya idola lain seperti itu sehingga nanti bisa lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan. Nah, untuk struktur bicaranya apa? Ketika persiapan sudah, menduplikasi orangnya sudah, apa yang perlu dilakukan? Pertama, perkenalan dulu, ya. Kemudian kita baru ngomong apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga baru kita tegaskan. Contohnya materi public speaking hari ini. Saya ngomong dulu di awal, perkenalan. Ya, kita perkenalan dulu tadi. Siapa namanya, apa hobinya, kemudian apa yang ingin kita lakukan sekarang. Tapi perkenalan yang baik itu bukan hanya semata formalitas ya, tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Saya ingin menyampaikan sebuah video, ya, mungkin contoh yang baik untuk sebuah perkenalan yang positif, ya. Saya akan sharing videonya, di desktop. Oke, Wiratama. Oke. Obama speech. Oke, ini opening yang sangat menarik, ya. Ini teman-teman bisa lihat videonya? Belum ada. Halo? Belum ada, Mas. Belum ada? Hah? Belum ada. Videonya belum ada? Oke, sebentar. Sebentar ya. Belum ada, Bapak. Sebentar. Saya stop share dulu ya. Videonya belum ada ya? Oke. Video. Udah ada? Belum. Tinggal dibuka aja, Pak, videonya. Kenapa? Belum, Bapak. Belum ada juga? Iya. Belum ada juga, benar. Oh, oke, sebentar. Belum ada. Ya, pelan-pelan teman-teman. Sebentar ya. Saya bingung ini. Kok belum ada ya? Bentar. Izin Bapak. Belum, Itu Bapak buka videonya dulu, habis itu Bapak tekan itu. Share-nya langsung buka di videonya, Bapak. Oh ya, buka videonya dulu ya. Ini saya udah buka Iya. video tadi. Terus saya Buka tekan videonya. share-nya. Iya, baru cari yang videonya, Bapak. Oke. Tadi sudah saya lakukan. Sudah ini kah? Sudah, Bapak. Iya, sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah. Suaranya kedengaran nggak? Masih, Bapak. Kenapa? Sudah Obama ini. Suaranya kedengaran? Suaranya tidak kedengar, Pak. Suara Oh, tidak kedengaran. Waduh. Ini bentar ya, saya coba. Bapak harus setting dia lagi, Bapak. Kenapa? Bapak harus setting dia lagi di YouTube. Sorry, gimana? Kalau macam mau suara lagi, Bapak harus setting dia lewat Zoom, Bapak. Setting dia lewat Zoom. Iya.
Itu harus di media player, dia punya settingnya, supaya suaranya bisa kedengaran, Bapak. Oh gitu ya, coba ya. Tadi bisa Mas. Sebentar. Kalau nggak bisa kita lewatkan aja. Oke, bentar ya. Ini mana ya? Sebenarnya saya mau terus oke. Ya, player. Oke. Bentar ya. Ternyata agak lama ini. Siap. Ada videonya? Ada, Ada videonya? Kedengaran? kedengaran Bapak, siap. Dengaran, Pak. Oke. Bapak suaranya kurang kencang. Ini sudah paling penuh speakernya. Bapak kasih ulang, Kang. Aduh, Presiden Obama. Oke. Ini saya stop dulu. Ya, intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa opening yang disampaikan oleh Barack Obama begitu mengesankan pada saat beliau datang ke Indonesia, sebagaimana tadi kita lihat, dengan mampu memahami audiens yang dia hadapi. Ya, di awal dia ucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia, kemudian dia menggunakan kata-kata pulang kampung nih. Nah, kemudian dia menggunakan kata-kata di ujung pidatonya, saya pengen makan sate, bakso, nasi goreng. Jadi hal-hal yang itu membuat para pendengar yang ingin mendengar dia menjadi sangat nyaman karena dia begitu dekat dengan keseharian mereka. Jadi opening yang saya maksud di sini idealnya mampu teman-teman bayangkan ketika bertemu dengan siapapun seperti itu. Misalnya hari ini saya bicara dengan teman-teman gitu. Saya berusaha mengingat kembali masa di mana saya berada di tanah Papua, di Sorong Selatan, kemudian di Jayapura, kemudian perjalanan saya dari Sorong Selatan ke Jayapura naik kapal 3 hari 2 malam sendirian, lewat pulau-pulau itu sangat indah sekali. Saya tidak bisa lupa sampai hari ini. Itu Mas Syarif, ya, Mas Pugo, itu juga ada Mas Agus, itu orang pernah ke Papua semua itu. Ya, jadi kita hari ini ketemu teman-teman di sini karena memang punya keinginan untuk berbagi sedikit pengalaman pengetahuan yang kita punya agar teman-teman bisa lebih baik dari kita gitu. Kita pengen apa yang kita jalani di masa lalu terus kita bawa sampai hari ini sebagaimana kita bertemu sekarang.
Ya, jadi saya sangat senang bisa ketemu teman-teman di Universitas Cendrawasih, teman-teman jurusan kesejahteraan sosial ya Mbak Reni ya. Iya, Mas Agung. Kesejahteraan sosial, saya sangat senang sekali gitu karena saya punya kesempatan untuk berbagi kembali, kita sharing bersama. Kemudian soal realitas tadi ya, apa yang ingin disampaikan, tapi singkat ya, jangan terlalu lama bertele-tele agar tidak membosankan. Yang ketiga, penegasan. Ya, intinya apa sih yang pengen dibahas, pengen diobrolin supaya yang mendengar tahu seperti itu.